Halo, Assalamualaikum para pendengar channel Simple Boy 77. Kenalin, nama aku Velia. Aku umur 21 tahun. Nah, di sini aku mau cerita kejadian mistis yang aku alami sekitar tahun 2018 awal. Jadi, awal ceritanya itu, aku dan teman perempuanku, kita teman deket mau cari kerjaan bareng. Karena kebetulan kita udah nganggur 1 tahun. Nah, kita udah cari kerjaan kemana-mana tapi gak dapet. Kebetulan teman aku ini, sebut aja A, si A ini punya kenalan teman juga gitu. Nah, temanku ini kerja di suatu kerjaan lah. Nah, teman aku nawarin kerjaan di perusahaannya. Nah, singkat cerita, aku sama temanku si A ini langsung bilang, ayo Vel, kita langsung ke tempat kerjanya aja, karena temanku bilang katanya kita bisa langsung datang, wawancara langsung diterima detik itu juga. Siapa dong yang gak mau? Ya udah, akhirnya aku sama temanku langsung ke tempat kerjanya. Nah, setelah nyampe terus ketemu sama teman aku, sebut aja I. Nah, si ini langsung ngajak kita, aku dan temanku, untuk ketemu pimpinannya. Nah, kita nyebutnya itu Bunda. Nah, setelah ketemu Bunda ini, aku dan temanku wawancara sebentar, dan bener aja, aku sama temanku langsung diterima di situ. Nah, kita baru bisa kerja besoknya. Aku bakalan kasih deskripsi sedikit aja soal perusahaannya. Jadi, tempat kerjaan ini terbagi menjadi beberapa gedung. Nah, kebetulan aku sama temanku dan temanku ini satu gedung, sebut aja gedung C. Nah, tempat kerjanya ini kayak di ruko-ruko gitu, jadi tempat kerjanya ada 3 tingkat. Aku dan temanku di sini kerja sebagai telemarketing. Nah, udah seperti itu, langsung dong besoknya pas hari Senin. By the way, aku kesananya hari Sabtu ya. Nah, jadi Senin itu aku kerja sama temanku bareng. Kita nyampe sana diajarin lah sama pimpinannya itu yang kita sebut Bunda, diajarin. Di situ banyak orangnya, ada di tingkat 3, di tingkat 2. Tapi di tingkat 1-nya itu kayak musola dan tempat ruang tunggu. Nah, kebetulan aku dan temanku dan temannya temanku ini kita satu lantai, itu di lantai 2. Nah, singkat cerita, di saat hari pertama baik-baik aja, hari kedua baik-baik aja, sampai dengan hari Jumat itu ada teman kerjaku di situ, dia kesurupan. Nah, abis itu karena kita baru masuk ya, aku dan temanku A ini baru masuk, kita bingung dong ngelihat orang yang kesurupan itu gitu loh. Akhirnya temanku ini bilang, aduh ngeri banget sih gitu. Nah, tapi si pimpinannya ini, si bundanya itu kayak biasa aja ngeliatnya, kayak ya udah bawa aja ke musola gitu. Akhirnya sebut aja Kasih ya, yang kesurupan ini namanya Kasih. Nah, Kasih ini lewat di belakang punggung aku. Nah, pas Kasih lewat di belakang punggung aku tuh ngerasa panas banget. Udah tuh, ya udah, karena memang kejadian kesurupan di sebuah tempat kerja itu kayak hal biasa, ya udahlah, kita nganggapinnya juga biasa. Nah, bukan tempat kerja kalau nggak gosip. Jadi di situ kebetulan cewek-cewek semua. Ada beberapa cowok cuma sedikit doang. Nah, abis itu di ruangan aku itu sekitar ada 10 orang lebih. Nah, kita itu kayak gosip-gosip lah gitu. Nah, karena aku dan temanku ini anak baru, jadi by the way, aku, temanku sama temanku ini jadinya temenan ya. Kita bertigaan aja gitu. Ikut nimbrung. Terus katanya si Kasih ini ngalamin kejadian aneh sebelumnya. Si Kasih ini berdua sama temennya masuk kerja juga sama, dan dia cuman jeda 2 minggu dari aku dan temenku. Nah,
Habis itu katanya di tempat kerja itu temennya kasih ini itu kesurupan. Nah, katanya sih mereka abis pulang, kan mereka berdua ngekos. Nah, mereka abis pulang dari tempat kerja ngelewatin kayak kuburan gitu, dan di situ temennya kasih ini kesurupan. Nah, dan akhirnya semenjak saat itu kasih dan temen ini jadi kesurupan ganti-gantian. Nah, udah ya, kejadian udah seminggu yang lalu. Aku sama temanku gak ngeliat kasih sama temennya. Dan akhirnya ternyata kasih itu dikeluarin dari kantor karena sering kesurupan. Nah, ya udah, kita masih nggak ngerasa ganjil ya, karena ya mungkin perusahaan nggak mau rugi kalau orang kesurupan terus gitu. Dan si kasih ini kesurupan itu setiap hari Jumat. Udah. Nah, selanjutnya kita lagi pada ngumpul-ngumpul kerja karena aku, temanku yang A dan temanku yang I ini kerjanya sama, yaitu telemarketing, yang kita cuma duduk doang sambil nelponin customer untuk mau nggak meminjam pinjaman di perusahaan kami gitulah intinya. Terus singkat cerita kita lagi istirahat. Nah, jadi di ruangan aku itu yang di lantai 2 itu ada salah satu ruangan kayak kosong, cuman di pembedanya itu cuma dibedain kaca doang. Nah, di situ katanya tempat untuk interview orang, dan itu ditutup pakai gorden. Nah, itu cuma satu bangku doang, ada satu bangku kelihatan gitu, tapi nggak ada yang berani masuk ke situ karena cuma atasan doang yang berani masuk ke situ. Nah, singkat cerita kita duduklah ya bareng-bareng di meja. Jadi mejanya tuh panjang gitu, panjang ada 3 baris. Nah, ceritanya salah satu temen aku yang kerja di situ juga, yang nggak terlalu dekat sama aku. Nah, itu dia foto-foto ceritanya. Pas foto-foto, dia ketangkep sosok seorang cewek rambut panjang di ruangan itu, dan itu jelas banget. Akhirnya kami semua turun, ketakutan. Akhirnya semua itu pada yang di lantai 3 juga pada turun lah, intinya seperti itu. Pas kita ganti-gantian ngeliat sosoknya gitu, dan memang benar sosok itu perempuan rambut panjang gitu, dan itu serem banget di tempat itu. Dan di situ bunda itu tuh kayak yang nenangin gitu, apaan sih, nggak ada apa-apa gitu, yang pimpinan tadi nggak ada apa-apa, dan dia seakan-akan ya udah biasa aja gitu. Nah, kebetulan aku ini anak yang punya kelebihan dimana aku bisa ngerasain sesuatu hal yang aneh, atau aku bisa kayak bukan menerawang sih, tapi lebih tepatnya kayak bisa ngerasain hal yang aneh dan bisa menyimpulkan, dan kadang-kadang simpulan aku itu benar. Jadi aku melewatkan tadi cerita, intinya karena tempat kerja ini itu, jadi kita flashback dulu ya, karena tempat kerja ini itu cepet dapat uangnya gitu ya, karena kan kalau kita dapat customer kita juga dapat uang gitu. Nah, akhirnya aku ngajak teman-teman aku yang lain, jadi total kita ada 5 orang kerja di situ. Nah, kita ngumpul lah di situ kerja. Aku sebut aja ya, aku, A, I, U, E, dan O. Nah, teman-teman aku. Habis itu temen aku yang O ini, dia ini tuh kayak yang langsung berpikiran negatif. Wah, ini kenapa sih kok ada kayak gini. Mulailah berpikiran negatif di situ. Nah, saat itu aku benar-benar cuma diem aja. Dan aku tuh kayak ngerasa ya udahlah gitu kan. Ya udahlah, biasa aja kayak kerja. Aku juga biasa ngeliat kayak penampakan kayak gitu, tapi memang orang-orang pada saat itu heboh banget. Nah, pada saat itu udah next hari berikutnya masihlah berita hangat kayak gitu. Nah, aku dan teman-teman aku yang lainnya AIOEO bareng-bareng ngumpul-ngumpul kayak ngegeng gitu kan, makan-makan, biasa aja, kerja kita biasa aja gitu. Selama lebih 4-5 harian kita biasa aja, kita ngelupain hal mistis itu. Nah,
tiba-tiba kita mulai ngerasain hal yang aneh. Nah, kejadian pertama adalah di tempat kerja itu selalu ada kayak caping untuk para petani. Aku nggak tahu sih fungsinya untuk apa, karena di situ ada katanya sih untuk biar kita fokus pakai caping itu, untuk kalau kita nelpon orang biar fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya apa nggak percaya, aku dan teman-teman aku ini alhamdulillah rajin ibadah. Tetapi kita tuh nggak pernah yang namanya dapat customer. Sedangkan teman-teman aku yang lain tuh gampang banget dapat customer. Setiap harinya tuh masuk. Aku dan teman-teman aku nggak pernah dapat customer sama sekali. Jadi selama kita kerja itu kita nggak pernah dapat customer gitu. Dan teman-temanku yang lain yang dapat itu, dia itu ya dalam tanda kutip jarang sholat, dan setiap diajak sholat nggak mau gitu. Ya udah kan, itu kejadian yang aneh kedua. Yang ketiga, saat itu kita masih nggak tahu gitu kenapa si Kasih dikeluarin dari kerjaan gitu. Kita baliklah flashback lagi. Nah, singkat cerita, pas kita udah pada pulang, nah teman aku yang si O ini katanya kesurupan gitu. Karena kan masing-masing orang itu pulangnya belakangan, beda-beda. Nah, kebetulan si O ini teman aku itu pulangnya belakangan. Nah, singkat cerita, si O ini telepon aku nangis-nangis. Dia bilang dia melihat sosok cewek lagi di tempat yang deket jendela itu, yang hanya satu ruangan, boleh atasan-atasan aja yang nempatin gitu. Ya udah kan, jadi malam-malam si O ini nelpon aku, dia masih kesurupan nyampe rumah. Dia bilang dia minta diobatin sama aku, ya lebih tepatnya minta didoain lah ya. Terus aku doain dari rumah. Terus dia masih kesurupan dan dia sambil nelpon aku. Terus dia cerita katanya, enggak, itu tempat kerja nggak benar gitu. Katanya dia tuh di situ tuh tempat kerjanya nggak benar, kata si setannya itu gitu. Katanya mau ada tumbal lah apalah, aku nggak ngerti. Di situ aku ya cuman nenangin aja si O ini. Nah, mulai dari situ aku bingung kan, kenapa temen aku tiba-tiba nelpon aku kayak gitu. Dia ceritain semuanya, dia kesurupan segala macem. Akhirnya aku bilang, oke, besok kita ketemu aja di tempat kerja. Akhirnya itu bisa kerja 3 hari kemudian. Setelah kita ketemu di tempat kerja, akhirnya ceritain semuanya. Bilang dia lagi kerja waktu itu menjelang maghrib, abis itu dia kesurupan. Dia langsung jadi seorang sosok cewek. Dan dia bilang katanya itu tempat kerjanya nggak benar, selalu ada tumbal. Aku nggak paham gitu kan. Ya udah, akhirnya teman-temanku yang lain ketakutan. Tapi aku sama teman-teman aku deal untuk oke, kita tahan seminggu lagi di sini ya gitu, untuk cari tahu ini gimana, bener nggak kayak gini gitu. Apa yang dibilang ini bener apa enggak. Nah, semenjak itu teman aku yang inisial O ini benar-benar berubah drastis. Dia tadinya nggak jilbaban jadi jilbaban, dan dia selalu memegang Al-Quran kemana-mana. Nah, di situ kan sistemnya ganti-ganti orang kan, keluar masuk tuh gampang. Kita tuh masuk kerja di situ gampang, keluar di situ gampang gitu. Nah, kejadian si O ini heboh gitu, dan nggak ada yang tahu kalau si O ini cerita sama aku selain teman-teman aku yang AIUEO itu. Singkat cerita, aku dicari sama atasan aku, katanya siapa yang namanya Velia gitu. Abis itu aku kaget tuh, kenapa gitu? Karena mustahil banget atasan itu kenal aku, karena di situ karyawannya tuh banyak banget dan aku masih anak baru. Terus abis itu si bosnya ini, jadi bosnya ini tuh suami dari bunda-bunda ini ya. Dia atasnya tuh ada 2, suami istri. Nah, setelah itu aku kaget gitu, kenapa aku dipanggil ya? Tiba-tiba di situ aku diliatin tajam sama atasan aku yang cowok. Setelah dia manggil nama aku, semenjak itu teman-teman yang lain katanya bilang, Velia kenapa kamu pucat banget sih gitu. Jadi aku nggak ngerti ya ini gimana konsepnya, karena
kan yang kesurupan itu temen aku yang inisial O, tapi semenjak saat itu aku yang kayak dicecer sama mereka, kayak aku yang jagain Velia nanti Velia kenapa-napa gitu, karena Velia katanya gampang dimasukin juga gitu. Padahal aku sama sekali nggak pernah cerita gitu, aku tuh nggak pernah sama sekali cerita kalau aku punya kemampuan, nggak pernah cerita apa-apa. Tapi kayaknya atasan ini tuh tahu aku punya kemampuan lebih, karena mulai dari situ aku kan curiga dengan kejadian-kejadian aneh dan aku mulai nyelidikin sama teman-teman EO aku kan. Nah, singkat cerita, teman aku yang O ini maunya deket aku terus, sedangkan si atasan aku ini nggak boleh aku deket sama O ini. Aku harus ngejauh dari O. Aku bingung dong, kenapa? Aku nggak tahu apa-apa kan. Nah, setelah itu, ini kejadian puncaknya sih. Jadi setelah 1 minggu itu aman-aman aja lah ya. Setelah 1 minggu dari kejadian O kesurupan, O juga aman-aman aja. Dia nggak kenapa-napa. Dia menjalani hari-harinya juga biasa. Dia kerja kayak biasa. Aku juga sama, teman-teman aku juga gitu. Sambil ngeliat-ngeliat ada yang aneh atau enggak. Dan di situ nggak ada yang aneh. Nah, sampai pada akhirnya si O ini datang dan dia dalam keadaan diem aja. Terus si O ini duduk dekat aku. Dia meluk Al-Quran karena dia takut kemasukan lagi kan. Nah, mulai dari situ aku kayak sama teman-teman aku tuh berunding gitu. Apa benar tempat ini nggak benar ya? Apa benar tempat ini kayak penumbalan atau apa gitu, karena memang kejadiannya mistis banget, kayak selalu ada hal yang mengganjal gitu di sini. Dan aku di situ berusaha untuk bisa mengungkapkannya gitu, untuk mengungkap suatu kejadian yang aneh di situ. Nggak taunya teman aku ini yang si O ini teriak lagi, wah gitu. Dan nggak cuman O, temen aku yang E juga teriak sampai dia kesurupan. Gak cuman si E, orang-orang yang di lantai 3 itu juga kesurupan, katanya nari-nari. Wah, dari situ kejadian benar-benar kayak pecah gitu. Benar-benar kayak totali itu pada kesurupan. Dan aku di situ gak kesurupan sama sekali. Tapi aku nangis karena teman aku kesurupan kan, teman baik aku. Akhirnya aku nangis dan aku kayak ngejagain dia banget, karena aku ngejagain bajunya dia supaya nggak kebuka-buka ya kan, karena kan kalau kesurupan gitu biasanya kita hilang kendali. Tapi tiba-tiba bunda sama suaminya itu ngegandeng aku ke bawah, dan teman-teman yang lain ngegandeng aku ke bawah dan bilang aku harus nyingkir dari situ karena katanya aku bakalan kesurupan juga, bakalan nempel gitu, karena aku di situ nangis. Padahal aku nggak sama sekali mau ketempelan gitu. Habis itu aku ke bawah, aku ditaruh di musola, dan aku nggak tahu lagi kabar teman-teman aku yang kesurupan di atas sana. Tiba-tiba aku dibilang, kamu jangan nangis, kamu nggak boleh nangis gitu. Aku diliatin, mataku ditatap tajam sama orang-orang sekitar situ yang aku nggak kenal semuanya gitu. Maksudnya ada beberapa yang aku kenal doang, sama yang nggak aku kenal gitu. Singkat cerita, di situ aku diajak ngobrol kayak, kamu bisa ya melihat sesuatu hal yang gaib gitu. Dan aku di situ pura-pura nggak tahu aja gitu. Setelah aku pura-pura nggak tahu, tiba-tiba di situ yang aku tadinya benar-benar nggak mau kesurupan, aku benar-benar kesurupan. Sebelum aku kesurupan, jadi aku diajak ngomong sama bunda, aku tatap-tatapan sama bunda, terus bunda ngajak ngobrol aku, udah kamu nggak boleh mikirin apa-apa ya, kamu di sini aja, nanti kamu ikut-ikutan, kata bunda. Terus tiba-tiba nggak lama bunda ngomong kayak gitu, aku ngeliat sosok gede banget di belakang bunda itu, dan tiba-tiba masukin aku. Nah di situ aku nggak sadar. Dan aku dengar dari cerita temanku kalau aku kesurupan selama 3 jam. Di situ aku menghebohkan semua teman-teman kerja di situ, tempat kerja di situ heboh sampai nggak kerja pada hari itu, sampai
teman kerjaan di gedung yang beda itu pada datang semua ke gedung yang aku kerja. Jadi aku dapat ceritain dari teman aku ya. Jadi katanya di situ aku benar-benar teriak-teriak, nangis-nangis, jerit-jerit, benar-benar nggak ada yang bisa sembuhin aku, sampai orang-orang dipanggil untuk nyembuhin aku nggak bisa. Aku benar-benar nggak kekontrol di situ, sampai aku mau disiram kopi di situ, tapi nggak bisa, nggak ada yang bisa ngeluarin si makhluk itu dari tubuh aku. Dan kalian mau tahu makhluk itu ngomong apa? Katanya dia baru mau keluar kalau aku keluar dari tempat kerja itu. Akhirnya temen aku inisiatif nelpon kakek aku. Nah akhirnya kakek aku datang, dan akhirnya kakek aku yang bisa nyadarin aku dari situ. Setelah aku udah sadar, sekitar 3 jam lebih aku kesurupan. Akhirnya di rumah kita berunding lagi. Di situ teman-teman aku pada cerita gimana proses aku kesurupan segala macam, gimana aku selama aku kesurupan, aku dideketin siapa aja. Jadi di situ orang-orang semua perhatiannya ke aku, padahal di situ banyak yang kesurupan, tapi semua perhatian ke aku. Terus teman aku ceritain ulang kalau misalkan aku ini bilang, katanya aku baru mau keluar, setannya baru mau keluar, makhluknya baru mau keluar kalau misalkan aku keluar dari tempat kerja itu. Dan pada akhirnya aku sakit selama 3 hari, badan aku pegel-pegel karena di situ aku dipencet-pencetin, nggak karuan, pada biru-biru badan aku. Aku juga pulangnya diantar sama mobil kantor. Nah, singkat cerita, aku sehat seminggu kemudian. Tapi di seminggu kemarin itu aku dapat kabar kalau aku bener-bener dikeluarin dari tempat kerja itu. Nah, selesai. Jadi yang bisa aku ambil intinya adalah sepertinya orang-orang di situ tahu, sadar kalau aku memiliki kemampuan lebih untuk mengungkapkan suatu hal. Jadi aku tuh udah diincar dari awal supaya bagaimana caranya aku bisa keluar dari situ, untuk nggak bisa ngungkapin yang sebenarnya di tempat itu. Akhirnya nggak cuman aku yang keluar, tapi teman-teman aku AIU-EO itu keluar semua dari situ. Jadi yang dapat aku simpulin kayaknya memang tempat itu emang ada sesuatu hal yang penumbalan mungkin, atau yang lainnya aku juga masih belum tahu. Cuman yang pasti kejadian itu ngebuat aku sadar ternyata ada ya kayak gini gitu. Dan di situ aku dibikin sedemikian rupa supaya aku bisa keluar dari situ dengan cara dimasukin sebuah makhluk yang memang benar-benar masukin aku selama 3 jam lamanya aku kesurupan. Dan parahnya lagi, setelah aku inget-inget, di situ mukanya nggak ada yang cerah, semuanya mukanya kayak serem-serem. Dan aku sama teman-teman aku kayak masuk ke dunia beda aja di situ. Dan aku masih penasaran sih sama salah satu ruangan yang nggak boleh dimasukin itu. Itu aja cerita mistis dari aku. Semoga kalian ngerasa seneng dengernya, karena kalian juga suka kan mistis-mistis. Menurut aku itu pengalaman yang agak gak rasional di otak aku, tapi aku bener-bener ngalaminnya. Jadi thank you buat para pendengar channel Simple Boy 77. Saksikan cerita selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.